Halo, selamat datang di channel YouTube Dia Fatma. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Hari ini kita akan belajar menggambar ilustrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru kita. Materi apa itu? Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, sekarang Budia ingin memperlihatkan suasana sekolah tercinta kita, SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Nah, pasti hampir 4 bulan kalian di rumah pasti merindukan sekolah kita kan. Nah, sekolah kita sekarang banyak sekali perubahannya yang mungkin akan membuat hati kalian senang ketika kalian nanti masuk. Jadi di pojok sekolah kita sekarang ada tempat yang sangat menarik. Spot apakah itu? Tada! Nah, jadi di samping 8i sekarang itu ada tempat bersantai nanti untuk ketika kalian istirahat. Jadi di situ ada tempat duduk-duduk dan di situ ada sebuah gambar. Nah, gambar ini yang akan kita bahas. Gambar ini menceritakan tentang keindahan yang ada di Kota Mojokerto. Ada keindahan Gunung Penanggungan, ada candi, dan ada pemandangan lainnya. Nah, di sini diceritakan tentang IR Soekarno. Bentar ya. Ini dia tunjukkan. Jadi di sini diceritakan tentang IR Soekarno yang sedang berjalan-jalan naik sepeda ke sebuah candi Mojopahit yang ada di Mojokerto. Dan keindahan Mojokerto. Nah, gambar yang ada di sini itu adalah salah satu contoh gambar ilustrasi. Nah, apakah gambar ilustrasi? Itu nanti akan kita bahas bersama hari ini. Oke. Ilustrasi berasal dari kata illustrate yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah menjelaskan. Jadi, gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi yang mempunyai tujuan memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan menghidupkan suatu cerita. Gambar ilustrasi memiliki berbagai jenis. Yang pertama adalah kartun. Kartun adalah karya seni rupa berupa tokoh manusia atau hewan yang bersifat menghibur. Bentuk kartun bersifat lebih sederhana dibandingkan gambar model, namun tetap menunjukkan ciri khas dari figur objek yang digambar. Jadi, kalau gambar model itu persis seperti yang digambar, kalau kartun bentuknya sangat sederhana. Nah, jadi contohnya di sini. Ini adalah figur orang. Nah, ini contoh dari kartun. Bentuknya tidak perlu persis seperti yang dicontoh, namun cukup ciri khasnya masih terlihat. Ya, jadi bentuknya orang ini lebih sederhana dibandingkan gambar model. Itu perbedaan kartun dan gambar realis atau gambar model. Selanjutnya, jenis kedua dari gambar ilustrasi adalah karikatur. Karikatur adalah gambar karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritik dan sindiran. Nah, ciri khas dari karikatur adalah ada bagian-bagian yang dilebihkan. Nah, pada contoh ini adalah yang dilebihkan adalah figur kepalanya. Nah, ciri kedua dari karikatur yaitu gambarnya realis. Nah, tidak kartun lagi. Namun yang membedakan adalah ada bagian-bagian yang dilebihkan. Kalau di sini adalah bagian kepala. Ciri ketiga dari karikatur adalah gambarnya mengandung kritikan atau sindiran. Jadi mempunyai maksud tertentu pada si penggambarnya. Jenis gambar ilustrasi yang berikutnya adalah komik.
Komik adalah rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran atau disebut dengan komik strip. Ciri-ciri dari komik yang pertama adalah terdapat panel, yaitu kotak alur atau kotak cerita. Ciri kedua pada komik adalah terdapat balon teks, di mana balon teks itu berisi percakapan pada karakter-karakter yang ada di komik. Nah, gambar ilustrasi berikutnya, jenis berikutnya adalah ilustrasi karya sastra, yang disebut gambar yang memperkuat dan mempertegas narasi atau isi bacaan yang terdapat pada cerita pendek, puisi, dan cover buku. Jadi, ketika kalian membaca buku cerita, gambar yang ada di sini ini adalah contoh dari gambar ilustrasi karya sastra. Tujuannya untuk memperjelas isi dari cerita pada cerita pendek tersebut. Gambar ilustrasi jenis berikutnya adalah vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi, vignette ini hanya bertujuan sebagai penghias. Nah, kalau penghias berarti bentuknya lebih menarik, lebih indah dan dekoratif. Jadi ada hiasan-hiasannya, hiasan pendukungnya. Jadi ketika kalian menggambar suatu tokoh, misalnya manusia atau hewan, itu tidak sekedar menggambar hewan atau manusia tersebut, tapi di sekelilingnya ditambahi dekorasi-dekorasi yang mempercantik dan mendukung gambar tersebut. Nah, objek gambar ilustrasi terdiri dari berbagai macam. Ada hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Nah, di sini Budia akan membedakan objek gambar ilustrasi realis. Ini ada tokoh Soekarno. Ini bentuknya realis persis seperti apa bentuk wujudnya Ir Soekarno. Nah, gambar berikutnya ini adalah jenis kartun. Nah, tetap tokohnya adalah Ir Soekarno, namun bentuknya dibuat lebih sederhana. Tapi ciri khas dari Bapak Soekarno masih terlihat, walaupun bentuknya lebih sederhana dan tidak persis seperti wujud aslinya. Fungsi gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi terdiri dari 5 macam fungsi. Yang pertama adalah memperjelas alur dan ide cerita. Ini dapat ditunjukkan pada jenis gambar ilustrasi karya sastra, misalnya pada sampul buku, pada cerita rakyat, dan pada cover buku. Nah, fungsi kedua adalah memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang atau jasa. Ini dapat ditunjukkan pada contoh gambar ilustrasi iklan atau poster. Fungsi ketiga adalah untuk mengkritik atau menyindir tokoh atau keadaan. Ini dapat ditunjukkan pada jenis gambar ilustrasi karikatur. Fungsi keempat adalah menambah nilai estetika atau keindahan. Ini dapat ditunjukkan pada contoh gambar ilustrasi vignette. Fungsi kelima adalah untuk hiburan, yaitu dapat dicontohkan pada jenis ilustrasi komik. Sekian materi gambar ilustrasi pada hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kalau ada pertanyaan atau tambahan, bisa kalian tulis di kolom komentar pada Google Classroom atau YouTube di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.